Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali lewat Renungan Toraya edisi Jumat 19 Juni 2020 bersama Jemaat Laharoi Telok Baru. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan yang empunya kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh kami baca dan dengarkan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-18 lewat Lembaga Alkitab memberi judul Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam melakukan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuatu sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam-imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi ini yaitu merendah untuk sebuah tujuan. Merendah untuk sebuah tujuan, kalau dalam bahasa Toraja, umpamadiong pena belanna den pempatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapapun kita akan merasa tersinggung jika direndahkan. Kita akan merasa tidak dianggap atau tidak dihargai. Hal ini kemudian membuat kita marah dan pasti memunculkan masalah. Ada juga beberapa orang yang merasa baik-baik saja jika diperlakukan demikian. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari dua hal yang menarik dalam pembacaan kita pagi ini, di mana dikatakan bahwa pada satu waktu Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat, tetapi selanjutnya dituliskan bahwa Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dijelaskan bahwa dalam kerendahan itu ia pun akan dinyatakan kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu untuk mendatangkan kemuliaan bagi banyak orang. Ayat 16 bacaan kita pada pagi ini lebih menekankan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pengalaman perjalanan Yesus menjadi bagian untuk menyatakan pertolongan, kasih, dan kesaksian bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menjadi teladan nomor satu bagi kita dalam melayani pelayanan dan hidup yang Tuhan sudah dan akan dianugerahkan bagi kita. Saat kita merasa direndahkan, saat itu juga kita harus sadar bahwa kita butuh kerendahan untuk mampu menyaksikan setiap kebaikan Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Kita selayaknya mempunyai hati sebagai seorang hamba yang penuh dengan kerendahan, tapi mampu menjadi berkat dalam setiap perjalanan pelayanan dan hidup kita. Dari perjalanan itu pun, maka kita mampu menjadi saksi hidup bagaimana hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk memahami lebih jauh akan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, di mana firman-Mu pada pagi ini mengajak kepada kami semua untuk memiliki kerendahan yang mempunyai suatu tujuan yang baik dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk lebih jauh memahami apa maksud dan tujuan daripada firman-Mu ini bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga,
Pada saat ini pun Tuhan, kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan hikmat, sehingga semuanya itu Tuhan boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan hari ini boleh kami lalui dengan baik, hanya oleh karena tuntunan Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Demikian perjumpaan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya hari ini boleh kita lalui dengan baik. Shalom, salam sehat. Amin.